Nabi menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi, man salaka tariqan, yang berjalan keluar dari rumahnya, berjalan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu agama Allah. Seperti antum sekalian ini, salat di masjid ini bukan cuma sekedar salat ibadah, tapi kalian juga duduk di sini menimba ilmu agama Allah. Maka antum semua hadirin hadirat termasuk dari hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama Allah, biar dia mempelajari syariat Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah bakal permudah bagi dia jalan menuju surga. Jadi kalau seandainya kita semua tentunya berharap untuk bisa masuk surga, tapi terus terang kalau tanpa ilmu Pak susah. Sebab ilmu itu ibaratnya, kalau kita mau gambarkan biar mudah tagribul lil faham, seperti Google Maps saudara sekalian, yang ada di handphone kita atau di alat elektronik kita. Kita kadang-kadang kalau pengen berjalan ke suatu tempat, kita nggak tahu, belum pernah ke arah sana. Cuman subhanallah kita mau berangkat ke situ, cuman kita belum pernah ke arah sana, maka patokan kita kepada maps, peta yang ada, diarahkan belok kanan, setelah sekian ratus meter belok kiri, sekian ini lurus, diajarkan sehingga sampai pada tujuan mudah. Terus terang nih teknologi yang ada hadirin mempermudah kita semuanya. Saya terus terang bukan, contohnya saya bukan orang yang hafal jalan di Jakarta. Kadang-kadang kalau seandainya kita lagi ada urusan mesti jalan sendiri pakai mobil atau pakai motor, hadirin, patokan kita cuma pakai maps sampai pada tujuan tepat lagi. Paling kalau seandainya beda waktunya paling ditulis nanti sampai ke tujuan setengah jam, paling bedanya cuma 5 menit, 35 menit dengan macet segala macam. Paling sebab itu aja hadirin, diarahkan sampai ke tujuan. Subhanallah. Kalau seandainya peta yang ada di dunia, teknologi aja bisa menyampaikan kita kepada tujuan kita, maka ilmu lebih dari itu, menyampaikan kita kepada surga Allah. Sebab apa? Sebab dengan ilmu hadirin kita mengetahui apa sih yang diperintahkan Allah, apa sih yang dilarang sama Allah, apa sih yang diwajibkan oleh Allah, sehingga kita semua tentunya umat Islam berharap bisa masuk surga, selamat dari api neraka Allah. Tapi tidak mungkin kita bisa sampai ke tujuan surga tanpa ilmu. Makanya ilmu sangat penting. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW tetap diperintahkan oleh Allah untuk minta nambah ilmu. Padahal Nabi kurang pintar apa ya? Tapi tetap Allah nyatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Rasulullah, ya Allah tambahkan ilmu untukku. Sehingga Nabi tiap hari hadirin tetap meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, tiap hari. Kalau kita mungkin lupa ya. Ingat kalau diingetin doang. Kalau sekarang coba siapa yang hari ini mendoa Rabbi zidni ilma? Baru malam ini doang kita baca Rabbi zidni ilma ya. Intinya hadirin, ilmu ini sangat penting sampai Nabi diperintahkan sama Allah. Kalau seandainya ilmu itu perkara yang remeh atau menuntut ilmu itu perkara yang sunnah, maka Nabi Muhammad gak bakal diperintahkan sama Allah. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Dalam riwayat wa muslimah, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebab hadirin lihat, manusia yang pertama diciptakan Allah Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita pikir-pikir Pak, Nabi Adam baru diciptakan, kalau mau dihitung ibadahnya sama malaikat banyakan mana? Malaikat ya. Ibaratnya bapak ibu sekalian, ibu dan bapak yang udah rajin sholat ke masjid sama mu'allaf baru masuk Islam, saya mau tanya kira-kira yang paling banyak ibadah mu'allaf apa kita? Kita. Saya udah ibadah dari dulu, dari kecil deh saya sholat di masjid, mu'allaf baru masuk Islam, belum injek kakinya ke masjid. Tadi kalau dihitung ibadah kita lebih banyak dari mu'allaf. Nah Nabi Adam sama malaikat begitu hadirin. Nabi Adam baru diciptakan sama Allah. Malaikat sudah ibadah kepada Allah ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan.
Tapi kenapa kok Allah memerintahkan malaikat hormat pada Nabi Adam? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka Allah perintahkan kepada malaikat semuanya sujud pada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud nyembah, sujud menghormati, hadirin. Kagum, hormat, perintah dari Allah, hormati Nabi Adam. Kenapa? Sebab sewaktu Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah langsung ajarkan kepada Nabi Adam ilmu yang tidak diajarkan pada malaikat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah nyatakan, hai malaikat, akan aku ciptakan di muka bumi ini khalifah, seseorang yang bakal menjalankan ajaranku dan perintahku, kata Allah. Maka saat itu malaikat pun merasa, karena mereka udah lebih awal ibadat kepada Allah, mereka mengatakan, "Qal ya Rabb, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, apakah kau ingin menciptakan makhluk yang baru yang bakal saling menumpahkan darah, saling berbuat kerusakan satu dengan yang lainnya? Ini malaikat ngomong kayak begini, kenapa ya Pak? Padahal dia belum tahu manusia ya. Sebab udah ada contoh. Apa itu? Bangsa jin. Bangsa jin sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah sebelum manusia. Maka bangsa jin ini kayak manusia di kerjaannya. Berantem, perang, bermusuhan, saling menumpahkan darah. Makanya Nabi Adam, makanya para malaikat mengatakan, engkau ingin ciptakan makhluk yang sama kayak begitu ya Allah, yang saling bertumpahan, saling menumpahkan darah, saling berbuat kerusakan. Apakah nggak cukup dengan kami para malaikat-malaikatmu yang setiap saat hanya bertasbih, berdoa, bermunajat, beribadat kepadamu? Maka Allah pun mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, ente jangan komentar ya. Sebab yang tahu itu saya penciptanya, bukan kalian. Saya tahu ini aturan mainnya ya. Maka begitu Allah ciptakan Nabi Adam, apa yang dilakukan oleh Allah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah langsung mengajarkan kepada Nabi Adam asma. Apa yang diajarkan oleh Allah? Allah belum mengajarkan syariat sebagaimana antum sekarang belajar syariat Allah. Allah baru mengajarkan kepada Nabi Adam asma, nama-nama benda. Itu kalau kita lihat di tafsir Pak, tafsir Jalalain atau tafsir manapun, kalimat asma yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu cuma nama benda, sehingga Nabi Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di langit maupun yang di bumi. Semua nama benda. Sampai ahli tafsir menjelaskan sampai Nabi Adam tahu yang namanya gos'ah dan kusai'ah. Gos'ah itu wadah, dengan kusai'ah dengan piring kecil atau mangkok kecil. Jadi kalau tanya apa ini? Mangkok. Ini apa? Nampan. Ibaratnya hal yang sepele hadirin ya. Sebab kali itu malaikat nggak tahu beginian. Malaikat tahunya cuma sujud. Malaikat tahunya cuma baca tasbih. Malaikat tahunya cuma ibadah kepada Allah. Tapi Allah memberikan Nabi Adam kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Cuma nama benda, belum ibadah. Belum kaifiyah ibadah, belum kaifiyah cara mendekatkan diri kepada Allah. Cuma nama benda. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Ketika Nabi Adam sudah mengetahui semua benda yang di langit maupun yang di bumi, barulah Allah kumpulkan para malaikat. Allah tunjukkan nih kemuliaan Nabi Adam. Dikumpulkan kepada seluruh malaikat di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Berkumpul semua malaikat hadirin. Saat itu Allah tunjukkan hadirin benda-benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah uji para malaikat. Malaikat, ini benda itu namanya apa? Malaikat semua geleng kepala, nggak tahu ya Allah. Kalau yang ini apa namanya? Nggak tahu ya Allah. Sampai akhirnya mereka mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami nyerah. Kami nggak mampu. Kita nggak tahu nama-nama benda ini. Maka Allah pun memerintahkan Nabi Adam, ya Adam, ambihum. Sekarang engkau ya Adam, sebutkan nama benda ini kepada malaikat. Ambihum. Jadi langsung Nabi Adam kesannya kayak seorang guru, malaikat semuanya murid.
Nabi Adam mengajarin ini namanya benda ini batu, ini pohon, ini kayu, ini besi, ini piring, ini subhanallah. Yang di langit maupun yang ada di bumi. Itu malaikat semuanya terkagum-kagum. Kenapa? Sebab mereka nggak punya itu kala itu. Ketika mereka sudah mengetahui keagungan Nabi Adam, barulah Allah perintahkan sujudlah kalian, hormatlah kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka di sini hadirin lihat, ilmu ini nggak sepele. Ibadah yang dilakukan Nabi Adam nggak bakal bisa menandingi ilmu yang dipelajari oleh Nabi Adam alaihissalam. Makanya dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda dalam riwayat mengatakan huduruka fi majlis ilmi sa'ah khairum min alfi raq'ah. Hadirnya kita di majelis ilmu sesaat itu pahalanya lebih baik dibandingkan Anda sholat 1000 rakaat. Allah. Siapa di antara kita yang udah pernah sholat 1000 rakaat dalam sehari semalam? Sebulan 1000 rakaat pernah kita? Lah. Tapi subhanallah duduknya kita nih Bu, Pak. Nih sekarang nih kita duduk antara maghrib dengan isya, kita nggak sadar, kita pulang udah bawa pahala sholat 1000 rakaat. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan cuma sholat 1000 rakaat, Allah ganjar dia untuk mendapatkan pahala 1000 menjenguk orang sakit. Dalam riwayat yang lain dapatkan pahala 1000 mengurus 1000 jenazah. Kita terus terang hadirin hadirat tidak mungkin bisa melakukan ibadah sebanyak itu. Tapi dengan duduknya kita sesaat di majelis ilmu, ini keutamaan yang kita dapatkan. Makanya Nabi pernah bilang, kata Rasulullah, bahwasanya para ulama kedudukan mereka di bawahnya para anbiya, di atasnya para syuhada. Jadi kalau kita ukur kedudukan nih, tingkatan kayak kasta begitu Pak ya. Paling tinggi itu para anbiya dan para mursalin. Derajat kedua tingkatannya dipegang oleh para ulama ul amilin. Ketiga baru orang yang mati syahid, syuhada. Maka dalam riwayat yang lainnya bahwa satu tetes tintanya seorang alim yang dituliskan untuk ilmu agama Allah itu nilainya lebih berat dibandingkan satu wadah berisi darah orang yang mati syahid di jalan Allah. Makanya di sini kita pelajari ilmu agama Allah, sebab ini yang bisa mempermudah kita jalan menuju surga Allah. Sebab kalau kita mau gambarkan juga hadirin, ilmu itu bagaikan lentera yang kita gunakan untuk berjalan di dalam kegelapan malam, di dalam hutan. Kita nggak tahu arah kemana, kita nggak tahu ada jurang atau tidak, kita nggak tahu mungkin di situ tempat tinggalnya hewan atau binatang buas. Tapi dengan lentera ini kita bisa membedakan mana tempat berbahaya, mana tempat yang aman. Sehingga kita bakal berjalan menjauhi tempat yang berbahaya, terus berjalan ke tempat yang aman sampai tujuan kita. Nah, ilmu yang kita miliki juga bagaikan lentera dalam kehidupan dunia. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo ini dua hadis saya rasa cukup mengingatkan tentang hakikatnya dunia dan anjuran untuk menimba ilmu agama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah bagi kita semuanya, kita bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga mohon maaf mungkin saya nggak bisa sampai sholat isya hadirin, sebab masih melanjutkan ada kegiatan lain di daerah Jakarta Selatan sana. Insyaallah yang kita sampaikan bermanfaat. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kutul ma'mun yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin ajmain. Anallahu ta'ala taghashshahum rahmah maghfiratul jannah faridal muslimin. Yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum biya subhanakallahumma tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.